Bang, gimana bang dari hasil pertemuan? Bang Topik, tangan. Jadi hasil pertemuan saya, laporan saya kepada pengurus atau ketua-ketua KPI, Komisi Penyelenggaraan, sudah diterima dengan baik. Tanda terimanya lagi diketik, ya, bahwa saya meminta tegas kepada mereka sebagai warga negara Indonesia yang konsumen atau pemirsa TV, meminta kepada mereka untuk mencabut segala mata acara atau program-program yang memuat, yang dipimpin atau hostnya Hotman Hutapea. Semuanya. Saya baru tahu tadi bahwa ada di beberapa TV, di Metro TV ada ya, di News TV, di News TV. Jadi supaya dicabut dalam segera, dalam hari ini mereka rapatkan hari ini sudah dicabut. Tapi apabila nanti sudah ditegur sama mereka masih juga acara itu ada, maka saya akan bertindak mempidanakan dirut TV tersebut. Itu tadi ada peringatan, bukan peringatan sih, tidak dilaksanakan, maka tadi koordinasi saya akan melaporkan karena dirut adalah penanggung jawab perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dirut bertanggung jawab, dan juga nanti pemilik TV-nya, kalau Metro TV ya Pak Surya Paloh milik ya, tapi dia buat bertanggung jawab. Haritanu juga nanti akan turut saya laporkan nanti apabila tidak dilaksanakan. Jadi itu aja. Hari ini bawa bukti-bukti apa aja sih Bang? Saya bawa bukti-bukti dalam press list tadi, seluruh mata acara yang mengandung porno aksi lah yang dilakukan Hotman Paris. Salah ya, yang di mata acara tadi semuanya ada 20 tadi. Termasuk juga video-video atau film yang diproduksi sama dia atau dikeluarkan di Instagramnya Hotman Paris milik dia, yaitu Hotman Paris official apa dia punya, serta bukti-bukti petunjuk yang sama sekali itu di samping ya tidak layak lah. Saya ceritain ini tidak layak. Contohnya ya Bang. Contoh? Ya. Salah satu Bang. Gimana porno ya, gimana ya? Dulu saya ceritain untuk mendidik ya, bukan untuk main ini. Ya, yang melakukan porno, kuda-kudaan dari situ. Udah, kayak itu. Jadi tidak layak juga saya cerita. Ini bukan cerita sih saya, ini untuk penjelasan ya mungkin. Yang melakukan porno sih di dalam itunya itu, dan itu ada di konten IG-nya dia. Instagram istilahnya. Di mana itu dihapus tanggal 2 Mei sesudah kami laporkan. Sesudah kami laporkan aparat Abbas dicabut. Dihapus istilahnya. Tapi ya, barang buktinya udah tersimpan dan udah disebarkan, bukan disebarkan, udah disimpan, udah ada, saya rekam, ada di polisi. Bang, Tapi Hotman Paris kan bilang itu katanya handphonenya hilang. Itu gimana tuh Bang? Ya itulah, boleh-boleh gila, rakyat mau dibodohin. Jadi Hotman Paris juga tahu, jangan bodohi rakyat. Dulu Ariel, kalau masih ingat ya, rekan-rekan masih ingat, Ariel juga bilang laptopnya hilang. Laptopnya hilang kan, ya, nggak taunya disebarluaskan oleh temannya kan itu. Ya nyatanya Ariel masuk kok, dan temannya yang menyebarkan itu juga masuk ya. Terus kedua, untuk analoginya yang masih rame hari ini, Pablo juga main akal-akalan. Pablo sebelum saya tangani melaporkan intinya hilang. Di Polres Bogor dia laporkan kontennya hilang lah. Tapi nyatanya nggak dianggap sama polisi. Kenapa? Jadi begini loh, masalah hilang ini, kalau dia melaporkan hilang tapi dia bisa buktikan bahwa yang curi si X ya, itu bisa. Kalau cuma laporan hilang sama juga kayak ganti KTP itu akal-akalan Hotman Paris ya. Satu contoh di Polda sekarang, saya belum melaporkan hilang itunya, nggak dianggap sama polisi, orang lu akal-akalan gitu. Bang, mengingat
ini sudah kesekian kali abang melaporkan Hotman Paris, ada tendensi kecenderungan pribadi nggak sih bang sebenarnya? Saya melaporkan Hotman Paris baru pertama kali loh. Baru pertama kali kalau nggak. Yang sebelumnya di Polda yang ditolak itu kan juga melaporkan Hotman Paris. Ya. Sebenarnya ada tendensi kecenderungan. Nggak ada tendensi. Jadi ya, demi ini aja karena polisi ya menerima laporannya sih ya. Jadi kecuali saya melaporkan hanya bikin surat aja, surat ya, laporan boleh aja. Saya kirim 100 surat ya. Saya datang ke Polda, serta apa itu diterima. Jadi gini loh, polisi, penyidik itu atau penyelidik itu penyelidik SPKT itu penyelidik. Menerima laporan ini adalah berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Sesudah ini dapat yang cukup ini, maka diterbitkanlah laporan polisi. Jadi nggak ada tendensi. Kalau misalnya saya bohong-bohongan, laporan palsu, ada ancamannya kena laporan palsu lebih tinggi lagi. Nah, berarti kesan abang mencari-cari celah untuk menjegal Hotman Paris itu nggak benar? kenapa mesti saya jegal? Emangnya siapa dia? Dia nggak ada apa-apa buat saya. Gitu, nggak ada. Jadi keadaannya memang begitu, ada buktinya dan diterima polisi kan itu. Bukan pribadi bang ya? Bukan. Pribadi saya tidak pernah kenal Hotman Paris dari sana. Boleh tanya dia salaman aja saya belum pernah. Atau belum pernah. Jadi saya nggak kenal sama Paris secara begini, nggak kenal. Secara personal? Nggak kenal. Kirain Bang, udah pernah makan tapi, bareng gitu. Nggak pernah saya kenal Paris. Bang, tapi terkesan di mata masyarakat abang ini sedang berseteru terus dengan Bang Hotman. Apalah itu penilaiannya. Yang berseru Pak apa saya? Saya. Dua-duanya bang. Saya juga lah. Kalau berseteru, ya nggak ada Hotman itu nggak ada apa-apanya buat saya. Apa berseteru apa? Duel. Boleh juga, tapi nggak ada apa-apa bukan itu. Saya nggak berseteru sama dia. Karena saya tidak kenal bagaimana sih orang berseteru, berarti ada sesuatu kok. Interaksi kan? Saya nggak ada interaksi sama dia. Apa dia pinjam uang saya juga nggak pernah, atau ini saya pinjam uang dia juga nggak. Jadi nggak ada. Tapi kalau seumpamanya ketemu tatap mata, apa yang abang pengen sampaikan? Ya, hanya saya nasihati Hotman Paris, kalau ketemu kau jujur lah. Ya. Nanti nggak usah kau ngasih sayembara konyol. Inilah, apalah Lamborghini lah, apa? Nggak usah. Nanti membela diri aja di polisi, atau di pengadilan di depan hakim baru hebat. Kau ulang-ulang terus Hotman Paris bikin malu ke orang Batak. Dulu juga kau kasih sayembara. Masih ingat mungkin rekan-rekan ini, jangan lupa. Waktu dia gubukin Meriam Bellina sampai bonyok. Meriam Bellina masuk rumah sakit berobat. Media bilang Meriam Bellina hamil. Ini ingat dulu kan? Nggak taunya Meriam Bellina berobat, digubukin sama dia bonyok. Tapi apa dia bilang? Siapa yang bisa membuktikan Meriam Bellina hamil ini saya kasih berlian palsu saya. Berlian palsu 20 miliar. Ingat, sayembara. Ya orang dia tahu loh. Meriam Bellina dia tahu digubukin berobat. Nah, jadi ini pun Hotman Paris, jangan lagi lah melakukan begitu. Jangan melakukan ngibul aja terus. Ingat 9 poin-poin yang belum kau laksanakan sama Meriam Bellina apa? Ngibulmu itu, aman? Meriam Bellina kawin saya di Las Vegas sama dia, nikah. Saya kasih apartemen mewah, super mewah. Saya beliin rumah di Las Vegas. Saya beliin kapal pesiar. Terus, ya itu aja. Apa lagi? Bang, berarti bisa dibilang Katanya bohong kan? Nah, jadi memang ini pembohong besar Hotman Paris. Nah, itu satu contoh. Sayembara. Itu kan merusak. Jadi kalau kau Hotman Paris ngasih sayembara begitu, berarti kau sayembara ngasih sama polisi karena perkaramu lagi ditangani polisi. Bukan ke rakyat, karena rakyat itu sudah diserahkan sama polisi. Saya rakyat, serahkan sama penyidik. Berarti kau bersayembara. Kalau yang Meriam Bellina dulu apa dia? Saya kasih Ferrari. Nggak taunya dia nyembah-nyembah sama Meriam Bellina. Tadi damai, ada 9 poin belum dilaksanakan sampai saat ini. Dan Meriam Bellina udah bilang jangan melakukan kebohongan lagi kelak ke depan, masih juga dilaksanakan ya. Oke bang, harapannya mungkin dengan abang. Terus bang berarti sedikit berangkatnya dari ketidaksukaan abang akan gaya hidupnya Hotman Paris bukan, yang bang. menjelekan suku Batak atau seperti Nggak juga lah, saya juga nggak tahu. Ya polisi menerima laporan saya gitu. Nah, ini pun nanti ya, kita lihat diterima enggak.
Jadi maksudnya aksi-aksi abang bukan ini hanya- bukan, didasari oleh atas dasar itu atau seperti bukan. Ya, saya warga negara melihat saya tidak senang perlakuan begini. Di samping saya anggap itu bejat, tidak mendidik masyarakat, ya saya laporkan. Dan nggak usah pakai sarana saya pun. Kalau sudah ada konten porno di dalam Instagramnya seorang, nggak usah saya. Polisi pun bisa berhak melaporkan itu. Polisi sendiri bikin laporan sendiri. Dia tidak harus masyarakat, tidak harus yang dirugikan. Jadi kalau dibilang ada pribadi, saya pribadi tidak kenal Hotman Paris. Ya. Tapi yang menjadi sorotan masyarakat tuh abang terlihat seperti ngotot dalam tanda kutip bang. Nggak juga lah. Kalau ngotot sih gebukin dia. Melapori Hotman Paris begitu. Tanggapan Nggak abang? juga lah. Melapori baru 2 kali. Ya. Itu pun melalui kuasa saya, Farhad Abbas kan. Supaya saya jangan kelihatan, udah tahu aja lah Farhad lah. Jadi Farhad Abbas kasih tunjuk ini bang, gini bang. Oke. Saya kasih kuasa kau laporkan. Ya memang bukti-buktinya itu ada di Farhad semua. Dan itu tadi udah saya kasih juga di sini. Berarti bisa dikatakan Bang Farhad yang melempar bola panas ke abang lalu abang yang Bola panas, bola dingin buat saya ini. Oh, bola dingin. Bola dingin, bola Oke. sejuk ini buat saya ini. Mana sih? Buat Hotman Paris panas. Oke. Karena dia lihat aja. Sesudah dibikin laporan begini, kita lihat dia aksinya dia. Panik, super panik dia, super stres karena ini. Begini lah tiap hari dia kan, wah, sayembara lah. Dulu sayembara 20 M ini dulu gelang kapalnya itu berlian. Gelang kapal itu berlian palsu itu. Saya tahu palsu itu, belinya di Hongkong, saya tahu dari Budian dibeli di palsu. Di Hongkong dibeli. Boleh. Apabila ini bisa belinya kita buktikan kalian hamil, maka saya kasih ingat. Begitu dulu. Bang, Nah, ini pun begitu. mengingat yang Terakhir dari saya bang, Oke. mungkin harapannya apa abang melaporkan ini buat Ya. Bang Hotman? Kalau di sini, Ya. kalau di sini supaya seluruh mata acara atau program-program yang dibawakan oleh seluruh TV dicabut izinnya. Kalau yang di Polda, saya minta polisi harapan saya supaya dilimpahkan ke pengadilan dan diadili dengan dikasih vonis maksimum. Karena dia sebagai advokat atau pengacara dia tahu hukum. Vonis maksimum plus sepertiga itu aja. Bang mengingat yang berseteru sebenarnya Bang Hotman sama Bang Farhad, lalu Bang Farhad mengajukan beberapa bukti ke abang merasa Bang Farhad tuh kayak menunggangi abang. Enggak juga lah menunggangi orang Farhad teman Atau saya. ngelaporin abang? Enggak juga. Dia pelapornya kok. Enggak, jadi enggak ngelaporin, saya koordinasi kok. Sebetulnya saya yang harus datang laporan. Gitu. Dikuasakan ke Farhad Abbas. Nah, saya kasih dulu kuasa Farhad lalu duluan lah. Nanti tahu habis Farhad diperiksa saya juga diperiksa kan. Gitu. Jadi sekali lagi saya nggak ada urusan pribadi sama Hotman Paris. Family juga enggak, saudara enggak, kenal juga enggak. Sama-sama Batak ya. Enggak, cuma dia Batak kampungan, saya Batak Inggris. Batak ganteng saya, Batak ganteng. Lihat aja, saya sederhana aja, cuma ganteng tapi. Kalau barang palsu, jadi kalau begini. Berarti bukan persaingan di antara Persaingan lawyer ya Bang? Saya ini udah stop lawyer, udah malas saya udah istirahat. Udah, kalau ada pun klien-klien saya udah saya tolak, saya istirahat, saya mau nikmati hidup sekarang. Usia saya udah 60 sama dengan Hotman Paris. Hotman Paris udah 60. Jadi ya ada permasalahan sama dia. Berarti pure membela masyarakat begitu ya Bang? Membela kepentingan umum. Kalau LSM itu adalah membela kepentingan umum, bukan masyarakat. Ini pribadi-pribadi bukan. Itu aja. Bang, terus langkah selanjutnya apa nih Bang? Kalau sudah diterima KPI? Untuk selanjutnya saya minta realisasinya. Menunggu Bagaimana? isunya KPI Bang ya. Tapi nanti dari sini kalau koordinasinya bagaimana? Ya. Saya kan nanti juga pidanakan di rootnya itu bisa. Di root TV-nya itu. Karena di root itu adalah penanggung jawab perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di rootnya nggak tahu siapa di rootnya itu. Nah, itu aja. Tapi komunikasi sama Hotman Paris sendiri pernah nggak sih Bang? Enggak mau saya. Gengsi dong, gimana sih? Hotman Paris yang siapa dia? Hotman Paris itu nggak ada apa-apanya buat saya. Itu loh. Jadi silet di. Oke. Jadi nggak ada komunikasi saya sama dia. Oke. Yuk, lagi Bang. Thank you Bang.